Halo guys, Dorian di sini. Pria ini adalah dewa pengobatan yang sangat hebat. Tidak peduli seberapa parah penyakit yang dihadapinya, selama ia menyentuh nadi di pergelangan tangan, ia bisa mengetahui kondisi kesehatan pasiennya. Pengobatannya juga sangat sederhana, hanya menggunakan beberapa jarum perak untuk mengobati pasien. Namun ia memiliki kebiasaan untuk pergi. Tidak peduli sedang berada di tahap mana dalam mengobati pasien, begitu mendengar lonceng berbunyi, ia akan segera berhenti bekerja dan pergi. Keahlian medis Heo-im yang terkenal menyebar sampai ke istana. Seorang kaisar mengirim orang untuk mengundangnya memeriksa penyakitnya. 병증을 치료해낸다면 내감이나 전이가 그냥 가라고 했어. 아이고 어째까 제발 제 딸 좀 살려주시오. 어째 그냥 간대요. 우리 연희 좀 살려주시오. Ketika Heo-im masuk ke istana, ia dengan percaya diri mengeluarkan jarum-jarumnya. Hanya dengan melihat sekilas, ia sudah tahu penyakit sang kaisar, serta bagaimana cara memasukkan jarum. Namun ketika ia mendekati kepala kaisar, tangannya tiba-tiba gemetar. Karena ia tidak dapat melakukan akupunktur, Heo-im diperintahkan untuk ditangkap dan tidak punya pilihan lain, dia pun lari secepat mungkin. Namun para prajurit mengejarnya dari belakang. Ia tidak hanya terkena panah di dada, tetapi juga kecebur ke dalam air. Lalu Heo-im sadar kembali, namun anehnya luka di dadanya sembuh secara misterius dan segala sesuatu di sekitarnya berubah total. Saat ia mulai sadar, ia menyadari bahwa tempat yang dulu ia tinggali telah berubah menjadi patung-patung batu dan orang-orang yang lewat menatap pakaiannya dengan tatapan yang aneh. Ternyata Heo-im telah melakukan perjalanan waktu dan berpindah ke tempat yang sama sekali tidak ia kenal. Heo-im hanya bisa mengembara di jalanan. Pada saat itu seorang gadis tiba-tiba berteriak karena pacarnya tiba-tiba pingsan. Heo-im menyaksikan hal ini sejak awal, jadi ia harus menahan rasa laparnya dan perlahan mendekati pria tersebut. Ia memeriksa nadinya dan setelah memastikan bahwa paru-paru pria itu bermasalah, Heo-im mengeluarkan jarum dan bersiap untuk mengobatinya. Namun secara tak terduga seorang wanita menarik pergelangan tangannya. 미쳤어요? Dan ia juga seorang dokter. Setelah mendorongnya, ia segera mengeluarkan stetoskop dan perlengkapan medis lainnya. Heo-im tidak pernah menyangka bahwa metode seperti itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Dan juga tidak menyangka bahwa di tempat ini wanita juga bisa jadi dokter. 참으로 놀라운 여인이다. Saat Yeon-kyung hendak pergi, ia dihentikan oleh Heo-im. Ia ingin menanyakan beberapa hal agar lebih jelas, tetapi Yeon-kyung menganggapnya tidak berbeda dari orang aneh. Saat Heo-im sedang lengah, Yeon-kyung menendang kakinya. 영업이든 작업이든 때와 사람을 봐가면서 Kemudian Heo-im berjalan pincang karena tidak tahu harus kemana dan tidak tahu apa-apa tentang peraturan lalu lintas. Dan ia hampir saja tertabrak. Dari sisi lain jalan, Yeon-kyung melihat kejadian ini dan langsung pingsan. Saat ia hendak menyuntikkan jarum, orang-orang di sekitarnya mulai berbisik dengan curiga. Heo-im pun ragu dan tidak bisa melakukannya. Ambulan lalu datang tepat waktu. Ia berpura-pura menjadi walinya dan ikut ke rumah sakit bersama Yeon-kyung. Di sana ia melihat banyak hal dari dunia modern dan juga melakukan banyak hal yang bodoh. Pada saat yang sama, Yeon-kyung juga terbangun. Alasan ia keluar sebelumnya adalah karena ada pasien yang tidak mendengarkan nasihatnya dan berkeliaran. Namun kini pasien tersebut telah ditemukan. 꼼짝 말고 푹 자고. Jadi Yeon-kyung kembali bekerja seperti biasa. 대체 어딨니 그 또라이? 그랬더니 남친 손은 쫙 귀신의 고칼로를 실세.
Keesokan harinya Yeon Kyung bertemu lagi dengan Heo Im. Ia bertanya kepada Yeon Kyung bahwa ia dengar para dokter di sana sangatlah kaya. Apakah ia bisa bekerja di sana juga? Tapi Yeon Kyung menganggapnya orang gila. 진짜로 경찰에 신고합니다. 아시겠어요? Setelah membayar makan siang Heo Im, Yeon Kyung pergi. Heo Im sudah lama tidak mencium aroma nasi dan saat ia akan mulai makan dengan lahap, ia melihat seorang gadis kecil duduk di seberangnya, menatap makanannya dengan tatapan sedih. Karena tatapan si gadis, Heo Im tidak punya pilihan lain dan dengan baik hati memberikan makan siangnya kepada anak tersebut. Namun Heo Im tidak tahu bahwa gadis ini adalah pasien yang sedang dicari oleh Yeon Kyung. Saat itu Yeon Kyung sedang mencarinya kemana-mana. Heo Im melihat sorot mata panik dari Yeon Kyung dan hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Tetapi ia justru memanggil satpam untuk mengusirnya. Oleh karena itu Heo Im tidak bisa kembali ke rumah sakit. Untungnya, ia melihat lagi gadis kecil tersebut. Mungkin karena ia berterima kasih atas daging yang diberikan oleh Heo Im, gadis itu membiarkannya mendorong kursi rodanya. Maka dari itu, ia bisa kembali masuk ke dalam rumah sakit dan sejak itu mereka menjadi lebih dekat. Gadis kecil yang nakal itu mengambil satu set jarum milik Heo Im dan untuk mengambil kembali jarumnya, Heo Im harus mengejarnya. Namun saat memasuki aula, gadis kecil itu tiba-tiba pingsan. Situasi darurat memaksanya menggunakan jarum untuk menyelamatkan nyawa. Saat itu Yeon Kyung juga datang berlari, tapi secara tak terduga, Yeon Kyung tidak hanya tidak berterima kasih kepadanya, melainkan justru menamparnya dengan keras. Ternyata Yeon Kyung mengira bahwa Heo Im adalah orang yang membawa pasien itu keluar. Dengan marah, Yeon Kyung memanggil polisi untuk membawa Heo Im pergi. Setelah ia dibawa pergi, Yeon Kyung melihat rekaman CCTV dan mengetahui bahwa Heo Im telah menyelamatkan nyawa gadis itu. 돌려놓기는 했소만. Sesampainya di kantor polisi, polisi dengan hati-hati menginterogasi Heo Im. Anehnya tidak ada informasi apapun tentangnya dalam data kependudukan. Dan sidik dirinya juga tidak bisa diverifikasi. Jadi ia ditahan di kantor polisi. Heo Im melihat bahwa polisi ini seperti menyimpan kesulitan pribadi. Maka ia menawarkan bantuan untuk melakukan pemeriksaan medis. Tapi saat ia sedang bersiap melakukan akupunktur, Yeon Kyung datang. Ia membayar jaminan untuk membebaskan Heo Im dan memintanya agar tidak melakukan akupunktur kepada siapapun karena menurutnya Heo Im tidak memiliki izin praktek. Sebelum Yeon Kyung pergi, ia juga membantu menjahit luka Heo Im. Melihat punggung Yeon Kyung yang pergi, Heo Im hanya bisa kembali mengembara sendirian. Karena lelah dan mengantuk, ia mengikuti instingnya hingga sampai di sebuah rumah. Pemilik rumah itu adalah kakek dari Yeon Kyung, yaitu Profesor Choi Chun Sul, yang pernah ditemuinya di kantor polisi. Heo Im mengetahui bahwa tempat ini dulunya adalah rumah sakit para orang miskin yang juga tempat Heo Im bekerja. Karena penasaran, ia bertanya tentang banyak hal di sana, tapi Tuan Choi tidak terlalu memperdulikannya. Meskipun begitu, ia tetap dengan ramah membiarkan Heo Im bermalam. Setelah bangun keesokan harinya, Heo Im mengetahui bahwa tempat itu adalah sebuah klinik pengobatan tradisional Korea kecil. Dan Tuan Choi adalah pemiliknya. Seorang pria dan wanita yang tersisa di sana adalah staf klinik. Heo Im melihat klinik yang sangat sepi dan bertanya kepada staf apakah bekerja di sana bisa menghidupi mereka. Namun ia malah diusir tanpa jawaban. Sebelum pergi, Heo Im melihat sebuah sepeda anak-anak di pinggir jalan. Karena penasaran, ia duduk di atas sepeda itu dan mencobanya. Tak disangka, jalan di depannya adalah turunan sehingga ia meluncur langsung ke arah mobil orang dan akhirnya masuk ke dalam ambulans lagi. Secara kebetulan tempat ia dibawa adalah rumah sakit tempat Yeon Kyung bekerja karena rumah sakit itu adalah yang paling dekat. Para perawat mengira ia adalah pacar dari Yeon Kyung. Heo Im mengaku pada waktu itu dia adalah wakil dan pacar dari Yeon Kyung. Jadi mereka memanggilnya. Saat Yeon Kyung melihat Heo Im yang canggung, ia segera membawanya keluar. 구급차 타고 오신 거 보면 많이 급하신가 봐요.
Sebelum pergi, Yeon Kyung masih dengan baik hati membantu Heo Im merawat lukanya. Setelah Yeon Kyung pergi, Heo Im bertemu lagi dengan Hara yang hendak kabur lagi. Saat mereka sedang berbicara, Yeon Kyung datang. Heo Im bersembunyi agar tidak membuat Yeon Kyung marah. 오하라. 전에도 말했지만 하루, 내일. Sebelum pergi, ia berkata kepada Hara dan bertanya apakah dia tahu apa hal tersulit menjadi seorang dokter. Heo Im berkata yaitu ketika dia kehilangan orang yang ingin dia selamatkan walaupun dia sebenarnya bisa menyelamatkannya. 우리 연희 좀 살려주시오. 어제 그냥 간대요. Mungkin kata-kata Heo Im terlalu tulus sehingga Hara akhirnya setuju untuk menjalani operasi. Malam itu saat Heo Im sedang berjalan-jalan di rumah sakit, ia tiba-tiba melihat sebuah ambulans datang. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sekelompok orang yang baru saja mengalami kecelakaan mobil. Heo Im tiba-tiba teringat kepada Yeon Kyung, maka ia segera berlari masuk ke rumah sakit. Saat itu Yeon Kyung sedang tidak sadarkan diri karena melihat darah seseorang dari kecelakaan tersebut. Saat itu sebuah roda menuju ke arah Yeon Kyung. Heo Im buru-buru mengangkat Yeon Kyung, tapi sayangnya ia tertusuk oleh besi tajam dari tubuh pasien kecelakaan mobil. Saat terbangun, mereka berada di sebuah hutan. Tampaknya mereka telah kembali ke zaman Joseon. Heo Im bahkan belum sempat menjelaskan apapun ketika tiba-tiba seekor harimau muncul di hutan itu. Untuk menyelamatkan diri, ia langsung menarik tangan Yeon Kyung dan berlari hingga mereka tiba di tempat yang aman. Yeon Kyung kebingungan dan tidak bisa percaya bahwa dirinya benar-benar telah kembali ke masa Joseon. Setelah sedikit berdebat, Heo Im menyelinap masuk rumah sakit tempat ia bekerja. Ia mengganti pakaiannya dan mencuri pakaian wanita untuk Yeon Kyung. Saat itu Yeon Kyung menjadi bahan perbincangan orang-orang karena pakaiannya yang aneh. Ia melihat kerumunan dan tempat di sekelilingnya. Dan akhirnya ia menyadari bahwa ia benar-benar telah berada di masa Joseon. Tepat pada saat itu seorang pria menunggang kuda berlari ke arahnya. Saat Yeon Kyung hampir tertabrak, Heo Im muncul dan memeluknya. Lalu menyelimutinya dengan jubah dan membawanya pergi dari tempat itu. Setelah dibawa pergi, Yeon Kyung akhirnya mulai tenang. Ia bertanya kepada Heo Im mengapa mereka bisa kembali ke masa Joseon. Ketika Heo Im hendak menjelaskan, ia tiba-tiba mengingat sesuatu. 2 kali perjalanan waktu yang dialaminya terjadi saat ia berada di ambang kematian, seolah-olah ia bisa hidup abadi. Tapi ia tidak bisa mengatakan hal itu kepada Yeon Kyung saat ini. Ia memberinya pakaian khas Joseon dan menyuruhnya untuk mengenakannya. Tapi Yeon Kyung tidak bisa mengikat simpulnya. Heo Im pun tidak punya pilihan lain selain membantunya. Kedekatan mereka saat itu membuat wajah Heo Im memerah. Karena pakaian yang dicuri Heo Im adalah milik putri dari keluarga bangsawan, maka setiap orang yang mereka temui di jalan akan merasa ketakutan saat melihat mereka. Saat melihat anak-anak miskin yang ketakutan, Yeon Kyung segera mengeluarkan permen dari sakunya untuk menenangkan mereka. Heo Im yang berdiri di sana pun melihat Yeon Kyung dengan pandangan yang berbeda. Namun pada saat itu Heo Im adalah seorang buronan, jadi ia tidak berani bertindak terlalu mencolok. Ia pun membawa Yeon Kyung ke rumah sakit tempat dia bekerja dan meninggalkannya di sudut kecil. Setelah itu Yeon Kyung ditemukan oleh seseorang, yaitu musuh bebuyutan Heo Im. 니시오. Orang itu bertanya kepada Yeon Kyung, tapi Yeon Kyung balik bertanya kepadanya, sehingga ia harus meminta maaf. 언제 봤다고 다짜고짜 반말에 욕이에요? 잘못했어. 무례를 범했다면. Namun saat orang itu melihat sepatu yang dikenakan oleh Yeon Kyung, ia menyadari bahwa sepatu itu sangatlah aneh. Yeon Kyung saat itu mendengar ketukan dan membukakan pintu. Lalu ia melihat seseorang pingsan dan ia pun segera mengeluarkan alat-alat medis. Tapi saat ia hendak melakukannya, Heo Im menghentikannya. 미쳤어. 지금 장난하죠? Ia langsung maju dan melakukan akupunktur kepada pasien tersebut dengan metodenya sendiri untuk menyelamatkan nyawa orang itu.
대체 어쩌자고 거기서 나서시오 나서게. Setelah itu mereka pergi ke sebuah penginapan. Heo Im berkata bahwa ia harus pergi lagi ke rumah sakit tempat ia bekerja. Jadi ia meninggalkan Yeon Kyung di sana. Tapi tanpa diduga ada beberapa orang yang merupakan musuh dari Heo Im. Mereka mengatakan bahwa Heo Im adalah orang bermoral palsu. Yeon Kyung mendengar kata-kata sinis itu dan langsung berdiri untuk membela Heo Im. Kelompok orang itu merasa tidak senang dan hendak membawa Yeon Kyung pergi. Tapi ia langsung mengeluarkan semprotan cabai, membuat mereka mundur sementara. Mereka lalu mendengar saran dari istri pemilik penginapan dan pergi ke rumah kayu milik Heo Im. Namun kali ini para musuh Heo Im mengikuti mereka ke sana. Mereka menerobos masuk ke rumah itu dan membakarnya. Tapi rumah tersebut menyimpan semua kekayaan yang telah dikumpulkan oleh Heo Im. Ia menatap harta itu dan ingin menerjang ke dalam lautan api. Pemandangan ini juga disaksikan oleh Yeon Kyung yang berada di sebelahnya. Yeon Kyung teringat apa yang dikatakan oleh orang-orang musuh Heo Im. Mungkinkah Heo Im benar-benar seorang munafik yang hanya mementingkan harta? Saat mereka berdua hampir mati dalam lautan api, sebuah keajaiban terjadi lagi. Mereka tiba-tiba kembali ke masa kini. 우리가 왜 여기 있는 것이오? 거기 두 분 괜찮으세요? Setelah kembali ke Korea masa kini, Yeon Kyung langsung berlari ke ruang rumah sakit. Hara masih menunggunya untuk operasi, tetapi Heo Im tertinggal di belakang. 늦어서 미안해. Ia melihat gedung rumah sakit pengobatan Oriental Sinye yang tak jauh dari situ dan memutuskan untuk kembali memperjuangkan karirnya sebagai seorang akupunktur. Lalu ia pergi ke bagian resepsionis dan bertanya bagaimana caranya untuk menjadi dokter di sana. Namun secara kebetulan ia bertemu dengan pria yang pernah memberikan bunga kepada Yeon Kyung bernama Juleha. Dia adalah teman masa kecil Yeon Kyung dan juga cucu dari direktur rumah sakit tersebut. Juleha memandang Heo Im dengan aneh dan berkata bahwa hal pertama yang dibutuhkan untuk menjadi dokter di sana adalah resume. Setelah operasi sukses, Yeon Kyung dipanggil ke ruang direktur. Di sana tidak hanya ada direktur rumah sakit tetapi juga direktur Jo dari rumah sakit pengobatan Oriental Sinye. Ia bertanya kepada Yeon Kyung siapa yang melakukan akupunktur kepada Hara hari itu. Yeon Kyung merasa ada niat buruk dari mereka, jadi ia berbohong sedikit demi menyelamatkan Heo Im. Namun begitu keluar dari ruangan tersebut, ia langsung bertemu dengan Heo Im. 찾아. 그게 아니라니까. Untuk menjauhkannya dari orang-orang tersebut, Yeon Kyung menarik Heo Im ke sudut. Setelah mereka pergi, ia langsung mendorong Heo Im dan menyuruhnya untuk kembali ke dunianya di masa Joseon. 근데 돌아가시라고요. Ia berkata bahwa orang yang serakah seperti Heo Im tidak layak menjadi dokter. Setelah mengatakan itu, mereka pun berpisah. Ia tidak menunggu penjelasan dari Heo Im dan pergi tanpa menoleh. 대간절 내가 무슨 죄를 줬단 말이오? Heo Im tidak punya tempat untuk pergi, jadi ia kembali ke rumah Tuan Choi dan memohon bantuannya untuk membayarkan taksinya. Ia juga bersumpah bahwa ia pasti akan mengembalikannya. 뭐? 얼마? Tuan Choi bertanya siapa namanya. Dalam hatinya ia sudah tahu bahwa orang ini adalah dokter terkenal dalam buku-buku pengobatan. Karena rasa kagum, Tuan Choi membiarkan Heo Im tinggal malam itu. 왜 왔지? Malamnya Yeon Kyung pulang dan mendapati seorang pria berbaring di ranjangnya. Ketika mereka bersentuhan, keduanya sama-sama menjerit kaget. 이거 어찌 초자방이란 말이오? Barulah Heo Im menyadari bahwa pria tua itu adalah kakek dari Yeon Kyung dan rumah ini ternyata adalah rumah Yeon Kyung. 네가 이름을 어떻게 알아? Keesokan harinya Heo Im menulis resumenya untuk melamar pekerjaan. Tapi Tuan Choi menyaksikan kejadian itu dan tidak mengizinkan Heo Im pergi ke tempat yang kacau tersebut. Ia juga melarang Heo Im meninggalkan rumah sebelum membayar utangnya. Jadi Heo Im tidak punya pilihan selain tetap tinggal di sana dan membantu bersih-bersih. 회계실에 물 걸리지라면 1,000원 빼준대요 원장님. 저 신발장 닦으면 1,000원 빼준대요, 원장님이. Ia lalu bertemu dengan seorang nenek tua yang menderita demensia. Nenek itu salah mengira Heo Im sebagai anaknya yang bernama Heo Bongtak. Dan sejak itu, nama Bongtak menjadi nama panggilan umum untuknya di sana.
우리 봉탁이. Namun keinginan untuk membangun karirnya tetap tak terbendung. Saat semua orang lengah, ia pergi ke rumah sakit. Ia mengikuti Direktur Jo dan Juleha hingga ke toilet pria. Dan saat ia hendak menyerahkan resumenya kepada mereka, satu-satunya orang yang mengetahui hal ini hanyalah Yeon Kyung. Yeon Kyung diam-diam berdiri di balik pintu toilet mendengarkan apa yang dikatakan oleh Heo Im. Tapi akhirnya ia tertahan dan masuk dengan tergesa-gesa, lalu menariknya keluar dari sana. 원장님 죄송합니다. 일 편하게 보세요. Resume Heo Im masih berada di tangan direktur. Yeon Kyung menariknya keluar dan mulai menegurnya. Tapi secara tak terduga, Heo Im yang biasanya lembut justru kali ini marah. Dia bertanya apakah Yeon Kyung tahu arti uang itu baginya. Yeon Kyung tidak mengerti apapun tentang Heo Im dan tolong jangan menghakimi hidupnya. Setelah itu Heo Im kembali ke rumah sakit pengobatan Oriental Shinye. Tapi ia melihat seorang pria terbaring. Dalam situasi darurat itu ia hendak melakukan akupunktur. Tapi ia dihentikan oleh Yeon Kyung. Bawahan rumah sakit mengira bahwa Heo Im adalah orang gila yang membuat keributan. Jadi mereka berniat untuk menangkapnya. Yeon Kyung memberi isyarat agar Heo Im melarikan diri. Namun direktur rumah sakit telah menyaksikan semua kejadian tersebut. Berkat dukungan dari Yeon Kyung, Heo Im lolos dari kemalangan. Tapi tempat tinggalnya ditemukan oleh Juleha. 대관절레가 무슨 잘못을 했길래? Ia memanggil Heo Im untuk pergi ke tempat yang sepi dan secara langsung mengatakan bahwa Heo Im hanyalah beban bagi Yeon Kyung dan memintanya untuk berhenti mengganggunya. Heo Im pun saat itu pulang setelah percakapan tersebut. Ia tidak punya pilihan lain selain membayar utang kepada Tuan Choi dan mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi bagi orang seperti Heo Im yang terbiasa melakukan pemeriksaan medis, tak diragukan lagi hidup seperti ini terasa membosankan. Saat ia mulai merasa hampa, Tuan Choi menyuruhnya mengambil tas dan ikut dengannya. Mereka pergi ke sudut stasiun yang dipenuhi oleh para gelandangan. Tuan Choi mengambil cangkir obat dan memeriksa para gelandangan secara cuma-cuma. Melihat Heo Im hanya berdiri dengan enggan, Tuan Choi memintanya untuk membagikan obat kepada mereka. Setelah pekerjaan mereka selesai dan hendak pergi, seorang pria tunawisma tiba-tiba kehilangan kesadaran. Tuan Choi segera mendiagnosisnya dengan gangguan pencernaan. Tapi saat hendak melakukan injeksi, Heo Im dengan jelas melihat tangan Tuan Choi sudah tak stabil lagi. Ia tak sanggup membiarkan pasien itu mati begitu saja. Jadi ia menawarkan diri untuk menggantikan Tuan Choi. Dengan bantuannya, pria tunawisma itu sadar kembali dan teman-temannya pun bersorak. Di tengah sorak-sorai kerumunan, Heo Im merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Saat kembali ke rumah, Heo Im membuka pintu dan melihat Yeon Kyung duduk di beranda. Ia mengira Yeon Kyung telah dikeluarkan dari rumah sakit karena dirinya. Tapi Yeon Kyung mengatakan bahwa hari itu ia memang sedang libur. Obrolan mereka perlahan mengalir dan semakin lama mereka berbicara, suasananya semakin bagus. Tak lama setelah itu, Juleha masuk. Melihat mereka berdua seperti itu, ia sangat marah. Tapi secara lahiriah, ia tetap berpura-pura tidak peduli. 할아버지 손님. Malam itu karena sama-sama lapar, mereka akhirnya makan malam bersama. Yeon Kyung tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan oleh psikiater. Ia bertanya kepada Heo Im apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Heo Im menjawab bahwa mereka tidak pernah bertemu. Yeon Kyung juga merasa mungkin ia salah. Tapi siapa sangka di masa Joseon ada seorang tahanan pria yang sedang memegang foto masa kecil Yeon Kyung dan menggumamkan sesuatu. 그럼 경희를 만났단 말이지. 그 조그맣던 아이가 커서 어여쁜 아씨가 됐다니. Keesokan harinya nenek tua yang dulu salah mengira Heo Im sebagai anaknya Bongtak datang ke klinik pengobatan oriental. Ia mengeluarkan pil Hwang Gembunjeon, pil Hwang baru, dan berkata ingin memberikannya kepada Heo Im. Pil itu membuat Heo Im meneteskan air matanya. Ternyata saat ia kecil, pil Hwang adalah barang yang mewah. Ketika ibunya hampir meninggal, Heo Im pernah membawa pil itu untuk mengobatinya. Tetapi semua orang di rumah sakit mengira bahwa ia telah mencurinya. Mereka tidak hanya mengambil pil itu darinya, tapi juga menghina dan mempermalukannya. Akibatnya, ibu Heo Im meninggal karena tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu. Melihat ekspresi Heo Im saat itu, Yeon Kyung akhirnya mulai memahami mengapa Heo Im begitu terobsesi dengan uang. 이놈이? 그래도 이놈이?
Setelah pemeriksaan medis selesai, mereka pergi ke supermarket. Setelah berbelanja, mereka berencana pulang. Tapi di jalan terjadi kecelakaan sepeda motor. Yeon-kyung pingsan karena melihat kejadian tersebut. Heo-im membawanya ke rumah sakit, tapi ia tidak bisa masuk ke rumah sakit karena kejadian sebelumnya. Saat ia cemas menunggu di luar, Direktur Jo muncul. Setelah terbangun, Yeon-kyung tidak lagi melihat Heo-im. Ia seperti tiba-tiba menghilang. Beberapa hari kemudian, saat konferensi pers rumah sakit pengobatan Oriental Sinye, Yeon-kyung kembali bertemu dengan Heo-im. Setelah sekian lama, ia tampil bersih dan rapi, memakai setelan jas, dan tampak cerah. Ia muncul di konferensi pers sebagai dokter resmi rumah sakit. 봉탁입니다. Pada hari pertamanya bekerja, pasien yang akan ia tangani menderita sinusitis. Ia dengan percaya diri melakukan akupunktur dan berhasil membuat pasien merasa lebih nyaman. Namun saat ia puas, pasien itu tiba-tiba mimisan hebat dan tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya Heo-im menghadapi situasi seperti ini, jadi ia merasa panik. Pada saat itu Juleha masuk dan mengetahui bahwa pasien ternyata telah mengonsumsi aspirin sebelumnya yang menyebabkannya mimisan. Malam harinya dengan suasana hati yang jatuh, Heo-im mengunjungi kamar Hara. Melihat gadis kecil itu mulai pulih, suasana hatinya pun menjadi jauh lebih baik. Setelah keluar dari kamar, ia bertemu dengan Yeon-kyung. Hubungan antara mereka berdua mulai mencair karena pertemuan tersebut. Namun begitu ia melangkah keluar, ia bertemu dengan Juleha yang datang untuk menjemput Yeon-kyung. Di depan Yeon-kyung, Juleha menyindir bahwa Heo-im tidak cukup baik. Ia menyuruh Yeon-kyung masuk ke mobil dan mengatakan bahwa ia perlu berbicara secara pribadi dengan Heo-im. Tapi kali ini Heo-im tidak lagi sabar dan langsung bertanya apa yang Juleha khawatirkan. Apakah dia khawatir soal pasien atau tentang posisinya? 걱정하는 게 당신의 자리면 Namun Juleha tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Heo-im. Sebagai akibat dari percakapan tersebut, keesokan harinya Juleha dengan sengaja membalas dendam. Ia tidak menjadwalkan pasien apapun untuk Heo-im. Tak disangka ketika Heo-im menyadari bahwa ia tidak punya pasien, ia justru pergi keluar klinik dan mendiagnosis pasien hanya dengan melihat wajah mereka. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membagikan kartu namanya ke banyak orang. Trik ini benar-benar berhasil. Banyak orang mengantre untuk diperiksa oleh Heo-im dan ia pun sibuk hingga tengah hari. Saat itu Yeon-kyung pergi ke kantin untuk makan siang dan secara tidak sengaja ia bertemu dengan Heo-im di sana. Begitu duduk, Heo-im langsung menanyakan berbagai hal terkait dengan aspirin. Yeon-kyung pun menjawab pertanyaannya satu persatu. Kini Heo-im merasa seperti menemukan pelampung penyelamat. Setiap kali ia menemui kesulitan dengan ilmu kedokteran modern, ia akan bertanya kepada Yeon-kyung. Begitulah setelah beberapa saat, pengetahuan Heo-im tentang pengobatan modern meningkat dengan pesat. Dan kesempatan juga datang secara alami kepadanya. Suatu hari seorang penasihat tiba-tiba membeku dan tidak bisa bicara. Direktur pun memanggil Juleha dan Heo-im untuk menanganinya. Setelah Juleha selesai mendiagnosis, ia ingin memberikan akupunktur kepada orang itu. Namun metodenya ternyata tidak memberikan efek apapun. Heo-im yang berdiri di sebelahnya melihat kesalahan itu dan ia pun ingin mencoba menggantikan. Usahanya pun berhasil, ia menyelamatkan orang tersebut. Setelah selesai, ia juga menjelaskan prinsip pengobatannya dengan pendekatan kedokteran modern yang membuat Juleha sangat malu. Saat itu juga Yeon-kyung mendengar kabar dari rekan kerjanya bahwa Direktur Jo mengundang Heo-im untuk bekerja dan tampaknya punya rencana tertentu. Ia segera mencari Heo-im dan menyuruhnya segera berhenti bekerja di sana karena mungkin ia sedang dalam bahaya. Namun Heo-im malah berprasangka bahwa Yeon-kyung masih membencinya begitu dalam. Namun saat mereka sedang berdebat, sekelompok preman muncul untuk melindungi Yeon-kyung. Heo-im menggunakan akupresur dan berhasil menjatuhkan orang-orang tersebut. Namun saat ia tak sempat untuk bersiap, dia pun terkena pukulan di kepala. Begitu kehilangan kesadaran, dunia di sekelilingnya mulai berputar.
Saat terbangun mereka mendapati diri mereka kembali ke masa Joseon lagi. Namun apesnya baru saja kembali mereka langsung bertemu dengan sekelompok prajurit. Untungnya Yeonkyung masih menyimpan semprotan cabai. Mereka menggunakannya untuk membuka jalan dan melarikan diri. 살려주시오. 노녀들이 오고 있어. 빨리 피하시오. Heo-im pun menyembunyikan Yeonkyung di sebuah kamar. Konon tempat paling berbahaya justru adalah tempat yang paling aman. Namun karena tindakan mereka terlalu mencolok, mereka tetap tertangkap oleh Yujin. Ia membawanya ke penjara dan membawa Yeonkyung ke tempatnya sendiri. Di penjara, Heo-im bertemu dengan Heo-jun, tabib yang pernah merekomendasikannya memasuki istana untuk mengobati kaisar. Keduanya saling menatap tajam. Heo-jun mengatakan bahwa Heo-im adalah penipu yang tidak kompeten. Heo-im pun menjawab bahwa dirinya lahir di zaman ini adalah suatu kesalahan. Namun saat itu Heo-jun berkata, lalu apa yang Heo-im dapatkan dari dunia ini? Kalau Heo-im tak peduli soal pembagian kelas. Kata-kata ini membuat Heo-im sadar Heo-jun juga mengetahui keberadaan dua dunia. Melihat wajah Heo-im yang tertegun, Heo-jun mengatakan bahwa pandangan hidup yang menyimpang telah membawanya ke arah yang salah dalam bidang kedokteran dan bahwa ia harus kembali ke jalan yang benar sebagai seorang dokter yang besar. Pada saat itu seorang pejabat datang dan mengatakan bahwa Heo-jun bisa dibebaskan. Sebelum pergi, Heo-jun menambahkan jika seorang tabib tidak tahu di mana nilai dirinya sendiri, itu akan sangat disayangkan. Di saat yang sama Yeonkyung berhasil melarikan diri berkat kecantikannya yang ia gunakan sebagai jebakan. Ia harus pergi menyelamatkan Heo-im. Begitu tiba di pintu penjara, ia melihat seorang pria tua dan ternyata itu adalah Heo-jun. Heo-jun lalu mengeluarkan tas yang sebelumnya tertinggal oleh Yeonkyung di masa Joseon dan berkata bahwa permen yang ada di dalamnya sangatlah manis dan sudah lama ia tidak memakannya lagi. Yeonkyung terkejut. Heo-jun tampaknya tahu apa yang akan ia katakan dan berkata bahwa mereka pasti akan bertemu lagi suatu saat nanti. 아저씨가 우리 경이 울지 말라고 주는 거야. Ia mengatakan kepada Yeonkyung bahwa Heo-im telah melalui banyak luka dan penderitaan untuk menjadi seperti sekarang. Dan mungkin hanya Yeonkyung yang bisa mengubahnya. Di dalam penjara, Heo-im memikirkan kata-kata Heo-jun. Ia mengingat masa lalunya karena latar belakangnya yang termasuk di kelas rendah. Ia tidak memiliki banyak kesempatan. Keraguan mulai tumbuh dalam hatinya. Saat itu ia diselamatkan oleh seorang yang dulu membakar rumahnya sendiri. Orang ini memiliki seorang adik yang bodoh dan sekarang adiknya itu hampir mati karena dipukuli. Maka orang ini hanya bisa meminta bantuan dari Heo-im. Heo-im teringat kembali tanggung jawabnya sebagai seorang tabib dan segera memeriksa kondisi si adik. Di tempat lain, Yeonkyung yang sedang berada dalam pelarian bertemu dengan asisten Heo-im yaitu Maji. Maji menceritakan bahwa Heo-im dulunya adalah orang yang sangat baik. Ia sering memeriksa orang-orang miskin di ruang kerja mereka. Bahkan sering menolak permintaan dari para bangsawan. Suatu kali ketika Heo-im sedang memeriksa seorang pelayan perempuan, mereka tertangkap oleh tuan dari pelayan tersebut. Untuk membalaskan dendam, sang bangsawan menyiksa Heo-im dengan kejam, hampir menyebabkan ia meninggal. Pelayan yang diselamatkannya juga dipukuli hingga mati oleh tuannya. Putri pelayan itu ingin membalas dendam kepada tuan pemilik rumah, tetapi dicegah oleh Heo-im. Gadis itu penuh luka dan gadis itu tak lain adalah Maji sendiri. 낸 그 늙은 요정은 결국 목숨을 잃었습니다. Waktu yang sama ketika Heo-im sedang merawat, tiba-tiba majikan mereka datang dan menghina Heo-im sebagai orang kelas rendah yang berani bertindak semaunya. Ia menarik si adik yang baru saja diselamatkan oleh Heo-im dan menghajarnya habis-habisan. Dalam keadaan sekarat, ia memanggil nama kakaknya berulang kali sebelum akhirnya meninggal. Dari luar, Yeonkyung mendengar dan melihat semua itu. Dan Heo-im hanya bisa berlutut, menyaksikan segalanya dengan penuh keputusasaan. Suara pukulan bercampur dengan tangisan. Orang sekarat itu menggema di sekitar rumah tersebut.
Setelah mereka dibebaskan, Heo Im merangkak. Di saat itu ia harus memohon dan mengakui bahwa dirinya adalah pengecut, berharap sang bangsawan bersedia mengampuni mereka. Melihat ketulusan Heo Im, bangsawan itu akhirnya mengampuni mereka dan hanya mengurung mereka di gudang kayu. Malam itu Yeonkyung diam-diam menyelamatkan mereka. Setelah menguburkan sang adik, Heo Im memegang tangan Yeonkyung dan berkata kepada orang yang tadinya musuhnya untuk membalaskan dendam ibunya yang tidak terselamatkan oleh Heo Im di waktu dulu. Dan Heo Im meminta agar dia membunuhnya, agar dia berbakti kepada sang ibu. 죽이라니까 어서! 무슨 말씀하시는 겁니까요? Dan benar saja, hal itu pun terjadi lagi. Mereka benar-benar kembali ke zaman sekarang. Namun setelah perjalanan waktu kali ini, Heo Im menjadi sangat dingin. Ia bangkit dan berkata kepada Yeonkyung agar menjaga dirinya baik-baik. Setelah berkata demikian, ia pergi tanpa menoleh. 향한 비틀린 너의 마음이 의원으로서의 너의 삶 또한 그르치고 있음을. Dia berjalan tanpa arah di jalanan, pikirannya kosong. Ia secara tak sengaja bertemu dengan gelandangan yang dulu pernah mereka temui di stasiun. Gelandangan itu memohon kepada Heo Im untuk mengobati luka gelandangan lain temannya. Tapi tidak tahu alasan dibalik permohonannya. Heo Im buru-buru pergi, tapi setelah itu seolah mengingat sesuatu. Ia langsung melepaskan pakaiannya, mengambil jarum-jarumnya lalu pergi ke jembatan dan melemparkannya ke air. Ia berharap tidak kembali ke masa Joseon lagi. Setelah melalui semua pengalaman ini, sepertinya Heo Im mulai menyadari bahwa di dunia manapun ia berada, perbedaan kelas selalu ada. Jadi di dunia ini Heo Im ingin mengubah dirinya sendiri. Setelah membuat keputusan itu, ia menjadi lebih kejam. Keesokan harinya pun, ia menyambut Yeonkyung dengan dingin. Setelah menunjukkan sikap menghindar, ia pun pergi. Direktur Jo saat itu membawanya ke rumah keluarga kaya. Setelah menunjukkan profesionalismenya, Heo Im berhasil mendapatkan kepercayaan dari keluarga tersebut. Mereka membawanya ke sebuah ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Ia langsung tahu bahwa kondisi mental pemuda itu sangatlah buruk hanya dari pandangan sekilas. Setelah dimarahi oleh Tuan Pak, Heo Im mengetahui bahwa anaknya menjadi seperti itu karena kecanduan setelah pulang dari studi di luar negeri. Heo Im mulai mengobatinya dengan akupunktur dan secara perlahan sang anak tak lagi terlihat terlalu lemah. Tuan Pak juga sangat puas terhadap hasil perawatan tersebut. Namun saat Heo Im hendak pergi, pemuda itu memegang tangannya dan ia pun memohon agar Heo Im bisa membebaskannya dari rumahnya. Tapi Heo Im tidak berniat membantunya. 저 좀 나가게 도와주세요. Semakin banyak pasien yang memesan untuk jasanya, semakin banyak pula uang yang didapatkan oleh Heo Im. Di bawah arahan Direktur Jo, kini ia hanya menangani orang-orang kaya. Tapi meski kini dia memiliki apartemen dan mobil, ia tidak merasa bahagia. Suatu hari, nenek tua yang dulu salah mengenali Heo Im sebagai anaknya Bongtak datang ke rumah sakit. Ia terus-menerus bergumam bahwa ia harus bertemu dengannya. Tapi saat melihatnya, Heo Im panik. Ia berkata bahwa jika nenek itu tiba-tiba mencarinya tanpa alasan yang jelas, itu akan membuatnya canggung. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi. Ia kembali ke rumah pemuda yang kecanduan tersebut. Saat sedang mengobatinya, pemuda itu menusuk Heo Im dengan pena yang tajam. Setelah itu pemuda itu pun kabur, tapi tak lama kemudian ia pun kehilangan kesadaran karena kondisi fisiknya dan dibawa ke rumah sakit tempat Yeonkyung bekerja. Heo Im saat itu sudah menjadi orang lain dan ia tidak peduli dengan lukanya. Lalu mengikuti pemuda itu sampai ke rumah sakit. Yeonkyung yang melihatnya ingin menanyakan beberapa hal, tetapi Heo Im mengabaikannya. Saat itu Direktur Jo memanggil Heo Im keluar. Yeonkyung mendengarkan percakapan mereka secara diam-diam. Setelah Direktur Jo pergi, ia memanggil Heo Im untuk menghentikannya. Mereka berdebat sebentar, lalu Heo Im pergi. 잘 됐소이다. 이제 확인했으니 Pada
malam harinya ia berjalan di dekat rumah Tuan Choi dan bertemu dengan nenek tua yang pernah ia periksa. Nenek itu memberitahunya bahwa nenek tua yang pernah ia panggil ibu pingsan di jalan karena ingin memberikan kue kepadanya. Mendengar itu, Heo Im langsung lari ke tempatnya. Ia hendak mengobatinya, tapi ia baru sadar bahwa ia sudah membuang tas jarumnya. Ia tidak punya alat apapun. Mendengar detak jantung sang nenek yang semakin melemah, ia pun teringat saat ibunya meninggal dunia. Ia berteriak dan menangis dengan keras. Untungnya saat itu Yeon Kyung tiba. Ia segera mengeluarkan tas medisnya dan menyelamatkan si nenek. Akhirnya nenek itu pun perlahan membuka matanya dan mereka pun membawanya ke rumah sakit bersama-sama. Heo Im bersembunyi di pojokan karena tidak berani menghadapi mereka. Setelah menemukannya, Yeon Kyung mengatakan bahwa nenek itu baik-baik saja. Saat itu Heo Im meminta maaf kepadanya karena kejadian-kejadian sebelumnya. 그대에게 얼마나 상처가 되는 줄 알면서도 미안했어. 당신은 돌아올 거예요. 나 어렸을 때 모양이 이상한 사탕이었는데 어떤 아저씨가 기분이 좋아지는 거예요. Keesokan harinya suasana antara mereka pun membaik. Saat siang hari, Heo Im mencari Yeon Kyung, tapi bertemu dengan Juleha. Dia mengundang Heo Im ke sebuah pesta. Heo Im saat itu tidak tahu trik apa yang akan dimainkan oleh Juleha, tapi ia tetap setuju. Sebelum waktu janji temu tiba, ia menemui Oh Hara. Saat sedang mengobrol, gadis kecil itu mengatakan bahwa ia ingin sebuah hadiah. Heo Im pun setuju. Mereka pergi ke toko perhiasan. Hara memilih sebuah gelang berbentuk hati dan mengatakan bahwa bentuk hati juga melambangkan cinta. Setelah menerima hadiah itu, Hara justru mengembalikannya kepada Heo Im dan berkata untuk memberikannya kepada Yeon Kyung. Ternyata Hara sudah lama menyadari perubahan di antara mereka berdua. Ia tak menyangka bahwa itu adalah terakhir kalinya ia bisa bertemu dengan Hara. Malam itu Heo Im datang ke pesta. Juleha sengaja menciptakan identitas palsu untuk Heo Im dan membuat situasi menjadi sulit baginya. Saat Heo Im kebingungan, Direktur Jo masuk ke ruangan. Ia membantu meredakan situasi dan memanggil Juleha secara pribadi. Lalu mengatakan bahwa ia tidak diizinkan untuk membuat masalah dengan Heo Im hingga bulan depan. 허봉탁 성생가 대학 동기인데다. Saat itu Yeon Kyung menerima notifikasi bahwa ada operasi darurat. Ternyata Hara pingsan lagi karena terlalu memaksakan diri. Melihat wajah pucat Hara, Yeon Kyung segera memulai operasi. Heo Im juga mendengar kabar itu dan datang menunggu di luar pintu ruang operasi. Yeon Kyung saat itu keluar dari ruang operasi dengan tatapan mata yang kosong. Heo Im juga diliputi kesedihan yang tak bisa diungkapkan. 선생님, 우리 하라 어떻게 됐어요? 쌤이 고쳐준 내 심장. Saat pulang, kakeknya tidak tahu bagaimana untuk menghiburnya. Yeon Kyung begitu sedih hingga ia ingin keluar untuk menghirup udara malam. Di luar ia bertemu dengan Heo Im yang ternyata mengikutinya. Saat itu Juleha juga muncul untuk menjemput Yeon Kyung. Di perjalanan, Yeon Kyung teringat masa kecilnya. Ayahnya saat itu menunggunya di pinggir jalan. Saat mereka menaiki motor, bonekanya terjatuh. Ayahnya ingin mengambil mainan itu untuk putrinya. Namun naas, ia pun tertabrak oleh truk. Kenangan traumatis ini membuat Yeon Kyung sulit bernapas. Hal inilah yang membuat Yeon Kyung selalu pingsan saat melihat korban-korban kecelakaan. Ia buru-buru turun dari mobil. Yeon Kyung berjalan sambil memeluk dadanya. Namun ia tidak menyadari bahwa ada truk besar datang dari arah lain. Saat Heo Im melihat Yeon Kyung hampir tertabrak, ia langsung berlari memeluknya dan sekali lagi mereka melakukan perjalanan waktu kembali ke era Joseon. 분명히 없죠. 저 뺀손이 아닙니다. Setelah menenangkan Yeon Kyung, Heo Im pergi mencari air untuk diminum.
Saat itulah ia menemukan bahwa tas jarumnya telah kembali kepadanya. Saat Yeon Kyung duduk sendirian, ia bertemu dengan dua anak kecil, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka berbagi makanan dengannya. Saat melihat Heo Im datang, kedua anak itu bersembunyi di seberang jalan. Melihat tingkah lucu mereka, Yeon Kyung akhirnya tersenyum. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suara keributan terdengar dari desa. Ternyata Jepang telah menyerang desa tersebut. Heo Im segera menyelamatkan kedua anak itu dan membawa mereka ke hutan. Tapi gerakan mereka tetap diketahui oleh para Jepang. 4 orang itu terus dikejar. Saat itu seorang jenderal muncul dan ia adalah orang yang diselamatkan oleh Heo Im dan Yeon Kyung di perjalanan waktu sebelumnya. Ia memerintahkan pasukannya untuk membawa Heo Im pergi dan membawa Yeon Kyung bersama dua anak itu ke tempat lain. Heo Im lalu dibawa ke sebuah ruangan dan diminta untuk mengobati sang jenderal. Jika ia tidak menyelamatkannya, maka Yeon Kyung dan dua anak itu akan dibinasakan. Heo Im tidak punya pilihan lain selain mengobati pasien yang terbaring di sana. Setelah pasien itu sembuh, mereka menepati janji dan membebaskannya. Namun saat mereka hendak pulang, anak yang lebih besar ditembak di punggungnya. Mereka membawanya untuk mencari tempat agar bisa dirawat. Untungnya beberapa biksu muncul. Karena Heo Im belum pernah melihat luka seperti itu sebelumnya, ia menyerahkannya kepada Yeon Kyung. Heo Im memberinya semangat, menyuruhnya melakukan yang terbaik sebagai seorang dokter. Berkat dorongan dari Heo Im, Yeon Kyung pun melakukan operasi kepada anak itu. Setelah beberapa waktu masa pemulihan, mereka bersiap membawa kedua anak itu pulang. Namun saat tiba di desa, mereka mendapati bahwa tempat itu juga telah dimusnahkan. Tubuh-tubuh tak bernyawa tergeletak berserakan begitu saja. Melihat pemandangan ini, mereka pun memutuskan untuk tetap tinggal dan mengobati para korban. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Yeon Kyung teringat kecelakaan yang terjadi di masa lalu. Seseorang telah menyelamatkannya saat itu, dan orang tersebut adalah Heo Jun. Ia pun langsung memutuskan untuk menemuinya lagi untuk mencari jawaban. 여기까지 오게 된 이유를. Mereka lalu pergi ke tempat tinggal Heo Jun, namun ia tidak ada di sana. Untungnya mereka bertemu dengan Majin, tapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama karena sekelompok orang datang mengepung mereka. Mereka datang untuk menangkap Heo Im. Karena Majin tidak terlibat, Heo Im menyuruhnya melarikan diri terlebih dahulu. Menghadapi ejekan dari Sim Hun, Heo Im marah dan memprovokasinya. Sim Hun pun memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Heo Im. Saat itu seseorang tiba-tiba menarik Yeon Kyung menjauh. Orang itu adalah Ginam yang sejak awal diam-diam memperhatikan mereka dari sudut. Ia menyelamatkan Yeon Kyung. Namun pada saat yang sama, sebilah pedang tiba-tiba menusuk punggung Heo Im. Setelah bangun, Heo Im menyadari bahwa ia satu-satunya yang kembali ke masa kini. Yeon Kyung tidak ada di sisinya. Ia pun segera bangkit dan ingin kembali ke Joseon, tapi tubuhnya lemah dan ia pingsan lagi. Orang-orang yang lewat membawanya ke rumah sakit. Setelah sadar, hal pertama yang dilakukan oleh Heo Im adalah mencoba untuk bunuh diri. Ia ingin mengambil pisau dari tangan dokter, tetapi sang dokter malah mengira ia gila dan menyuntiknya dengan obat penenang agar tertidur. Saat itu Juleha juga datang ke rumah sakit. Ia melihat Heo Im di ranjang rumah sakit, namun tak melihat keberadaan Yeon Kyung. Juleha langsung mengguncang tubuh Heo Im dan bertanya, di mana Yeon Kyung? Heo Im pun berteriak bahwa ia ingin kembali ke Joseon. Ia hanya meminta Juleha untuk melepaskannya. Melihat kesungguhan Heo Im, Juleha pun melepaskan ikatannya. Begitu bebas, Heo Im langsung mengambil tas jarumnya dan menusukkan satu jarum ke dadanya. Dengan cara itu, Heo Im sekali lagi melakukan perjalanan waktu ke era Joseon. Namun ketika tiba di Joseon, Yeon Kyung sudah tidak ada. Hanya tersisa noda darah. Di sisi lain, Yeon Kyung sudah siuman. Orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Haejun. Haejun tahu bahwa Yeon Kyung telah mengingat semuanya. Pada saat itu, ia masih terlalu kecil untuk memahami bagaimana ia bisa melakukan perjalanan waktu ke masa Joseon. Ia menyaksikan langsung kecelakaan mobil ayah Yeon Kyung. 내가 치료한 건 너의 절반일 뿐.
아비를 그리 떠나보낸 자신을 벌하고 있었지. 그 상처를 치유해줄 사람을 만나게 된다면 Karena itu ia membawanya untuk dirawat. Namun karena kenangan itu terlalu menyakitkan, Yeon Kyung memilih untuk melupakannya. 아마도 그 사람이 내가 다 하지 못한 치료를 끝내줄. Tak lama setelah itu Heo Im dikirim oleh Heo Jun untuk menemui Yeon Kyung. 만났어요. 그 사람. Saat mereka bertemu, mereka pun saling berpelukan. 일이 살아있어줘서 참으로 고맙소. 참으로 미안하고. Setelah mengucapkan perpisahan kepada Heo Jun, mereka pun kembali ke masa kini. Sesampainya, Heo Im langsung membawa Yeon Kyung ke rumah sakit. Ia selalu berada di sisinya. Bahkan saat luka Yeon Kyung dijahit, ia ikut merasa tegang. Setelah perawatan selesai, Heo Im terus merawat Yeon Kyung. Mereka bahkan tidur di ranjang yang sama dan tertangkap basah oleh rekan kerja saat melakukan pemeriksaan rutin ke kamar pasien. Hubungan mereka pun berkembang selama Yeon Kyung dirawat di rumah sakit. Setelah masa-masa yang manis tersebut, Yeon Kyung melihat Heo Im tampak sedikit lesu. Ia pun menyuruhnya untuk pulang dan mengganti pakaian. Saat pulang, Heo Im sempat mampir menemui Direktur Jo. Direktur itu juga tampaknya tahu tentang Heo Jun. Tapi tak peduli seberapa banyak pertanyaan yang diajukan oleh Heo Im, sang direktur tetap tidak mau menjawab dengan jujur. Malam harinya Heo Im kembali ke rumah sakit untuk merawat Yeon Kyung. Sambil berbincang, ia memperkenalkan titik-titik akupunktur di tubuh manusia. Saat ia sampai pada titik yang ada di wajah, Heo Im mencium Yeon Kyung. Mereka saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Keesokan harinya Yeon Kyung dan Heo Im kembali bekerja. Direktur Jo membawa Heo Im ke rumah seorang tuan lainnya. Tapi saat mendiagnosis, Heo Im sengaja membuat masalah. Hasil diagnosanya tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Direktur Jo. Ia melakukan itu untuk memancing kemarahan orang-orang tersebut dan kemudian melarikan diri dari kendali Direktur Jo. Heo Im pun saat itu mulai meninggalkan rumah sakit pengobatan Oriental Sinye dan kembali ke rumah kakek Choi. Ia ingin menjadi seorang dokter sejati di sana. Yeon Kyung pun melihat bahwa Heo Im telah kembali. 나 왔어. 나 돌아왔어. Ia bukan hanya dengan sukarela membantu semua pekerjaan, tetapi juga bekerja keras memeriksa pasien-pasien lansia. Yeon Kyung pun semakin yakin dengan perasaannya. Saat Juleha mencoba memutuskan hubungan, ia memilih untuk mengikuti kata hatinya. Namun saat pulang ke rumah, Yeon Kyung tidak lagi melihat Heo Im. Ia sangat kebingungan dan takut Heo Im tiba-tiba menghilang lagi. Untungnya saat ia berlari ke belakang rumah, ia melihat Heo Im sedang memberi makan anjing. Ternyata ia menyukai Heo Im lebih dari yang ia kira. Saat itu mungkin karena terlalu bersemangat melihat Yeon Kyung, Heo Im tersandung dan jatuh. Yeon Kyung segera memarahinya karena khawatir. 길거리 다닐 때도 조심하고 차 탈 때도 조심하고. Melihat wajah emosional Yeon Kyung, Heo Im tahu apa yang ia khawatirkan. Ia langsung memeluknya dan berkata bahwa ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian lagi. Mendengar janji itu, Yeon Kyung merasa lebih tenang dan memeluknya lebih erat. Namun di sisi lain, Direktur Jo sangat kesal karena tindakan Heo Im sebelumnya. Keluarga kaya yang didiagnosis salah oleh Heo Im malah mendukung lawan Direktur Jo untuk menjadi direktur utama. Ini membuat Direktur Jo sangat marah dan ia tampaknya merencanakan sesuatu terhadap Heo Im. Suatu hari Heo Im berencana mengajak Yeon Kyung keluar untuk pemeriksaan medis. Tapi begitu keluar pintu, mereka bertemu dengan Juleha. Anehnya, saat melihat mereka bergandengan tangan, Juleha tidak marah sama sekali. Sebaliknya, ia malah ingin ikut ke stasiun untuk melihat seperti apa kegiatannya. Heo Im terlihat sudah sangat akrab dengan prosedur di sana. Ia membantu para gelandangan mengobati penyakit mereka. Melihat keterampilan Heo Im dalam mengobati, Juleha merasa sedikit kagum karena ia sudah tahu siapa sebenarnya Heo Im. Setelah pemeriksaan kesehatan untuk para gelandangan selesai, Heo Im dan Yeon Kyung melanjutkan kencan mereka. Namun keesokan harinya, dua gelandangan yang kemarin datang kembali ke klinik dengan pakaian rapi. Mereka mengatakan merasa tidak enak badan. Tapi saat diperiksa, Yeon Kyung merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah diperiksa, mereka pun pergi. Tapi baru sampai di pintu, salah satu dari mereka tiba-tiba pingsan.
Ambulan dan polisi pun segera datang. Salah satu gelandangan menunjuk Tuan Choi dan menuduh bahwa akupunktur yang ia lakukanlah yang menyebabkan pasien pingsan. Akhirnya Tuan Choi dibawa ke kantor polisi. Polisi mengatakan kepada Heo Im bahwa Tuan Choi kemungkinan bisa masuk penjara karena 20 tahun lalu ia juga pernah terlibat dalam kecelakaan medis. Karena itu tak heran jika ia sekarang dicurigai. Di sisi lain, Yeon Kyung yang melakukan operasi terhadap pasien gelandangan tersebut menemukan sesuatu yang aneh. Setelah operasi, ia menemukan bahwa di tas pasien terdapat obat aspirin yang bisa menyebabkan pingsan dan pendarahan. Saat polisi datang untuk menyelidiki, Yeon Kyung segera menceritakan apa yang ia tahu. Heo Im juga membawa polisi tersebut ke rumah sakit untuk investigasi lebih lanjut. Namun si gelandangan bernama Chan Song tetap bersikukuh bahwa ia tak tahu apa-apa dan hanya korban. Polisi mendengar penjelasan itu dan mulai mencurigai bahwa kakek Yeon Kyung berusaha membunuh pasien. Namun pada saat itu Heo Im mengingat sesuatu. Ketika Chan Song pernah mengatakan bahwa ia harus membiarkan Tuan Choi memberinya akupunktur. Ia juga teringat apa yang pernah dikatakan oleh Direktur Jo sebelumnya. Setelah semua petunjuk itu disatukan, Heo Im mulai memahami sesuatu. Ia pun langsung pergi ke ruang Direktur Jo. Di sana Direktur Jo mengancamnya, jika Heo Im pergi begitu saja, maka Tuan Choi akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dan Heo Im tidak akan bisa hidup tenang di rumah sakit. Namun Heo Im menjawab dengan tenang bahwa ia bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Tak lama kemudian Direktur Jo juga pergi ke kantor polisi. Ia bertemu dengan Tuan Choi. Mereka berdebat tentang suatu hal, namun percakapan mereka didengar secara tak sengaja oleh Juleha. 니는 걱정을 왜 했는지 알겠구만. 그때 어떤 선택을 했는지 알잖아. 20년 전이나 지금이나. Ia mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun yang lalu. Heo Im langsung menunjukkan demonstrasi kepada polisi bahwa jarum akupunktur tidak mungkin menembus jantung. Saat itu juga Tuan Choi akhirnya dibebaskan karena statusnya masih dalam penyelidikan. Jadi ia tidak akan ditahan terlalu lama. Dalam perjalanan, ia teringat permintaan Direktur Jo malam itu. Maka ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit sekali lagi. Ia mengikuti Direktur Jo ke rumah seorang pasien kaya yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Namun setelah diperiksa, Heo Im menyadari bahwa pasien ini mengalami gangguan syaraf, bukan fisik. Ia pun mulai merawatnya. Namun saat hendak menusukkan jarum, tangannya bergetar. Ia teringat apa yang pernah dikatakan oleh Heo Jun, jika hatinya tidak tulus saat menyentuh jarum, maka tangannya akan gemetar. 의원이 삿된 마음을 품으면 나라께서 계속 널 곁에 두려 하실지도 모를 일. 내 의원이나 전이가 어디든 원하는 곳으로 보내주마. Tak disangka Tuan Choi tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk menjenguk Chan Song. Ia bahkan membawa makanan dan berharap agar Chan Song segera sembuh dan bisa kembali ke anak-anaknya. Sementara itu Juleha telah menangkap celah dan kelemahan dari Direktur Jo. Permainan liciknya akan segera berakhir. Tuan Choi berkata kepada Heo Im untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 20 tahun yang lalu, Heo Jun pernah bekerja untuk Direktur Jo dan sang kakek tidak ingin Heo Im mengulanginya. Namun Heo Im berkata bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang dokter. 정작 자신이 지닌 제주의 가치를 모르는 한심한 월살. 아응. Keesokan harinya, Tuan Choi datang ke kantor polisi dan akhirnya ia pun resmi dibebaskan. Mengalami semua ini, Heo Im semakin sadar akan tanggung jawab seorang dokter sejati. Ia teringat saat masih di masa Joseon dulu, ketika ia datang ke istana Hanyang dan gagal menyelamatkan seorang gadis kecil. Dan ia selalu merasa bersalah karenanya. Namun Yeon Kyung mengatakan bahwa gadis itu masih hidup saat Heo Im kembali sendirian ke masa kini, sedangkan Yeon Kyung berada di masa Joseon. 어떤 의원 아저씨가 널 반드시 살려주마. Hal ini membuat Heo Im sangat terharu. Untuk memenuhi janji lamanya, ia segera memutuskan untuk kembali ke Joseon sekali lagi. 하지 말고 계시오. 무관의 정을 마음껏 나누고 계시오. Setelah kembali ke era itu, ia merasa bahwa suasananya sangat sunyi. Tiba-tiba ia teringat bahwa tentara Jepang pernah mengatakan bahwa mereka akan menyerang Hanyang. Ia pun sadar bahwa tempat itu sudah diduduki oleh pasukan Jepang. Sementara itu, di masa kini Tuan Choi tiba-tiba pingsan. Yeon Kyung pun mengetahui bahwa penyakitnya cukup serius. Ia langsung memanggil ambulan dan bersiap untuk operasi. Di Joseon, Heo Im berhasil menghindari musuh dan tiba di rumah Heo Jun. Ia melihat tas milik Yeon Kyung tertinggal di rumah itu. Di dalamnya terdapat surat yang ditulis untuknya.
Ia mengikuti petunjuk dalam surat tersebut menuju ke sebuah rumah kecil. Di sana ia bertemu dengan Maji dan Hyeojun yang ternyata masih hidup. Hyeojun sudah tahu dengan jelas apa yang ingin dilakukan oleh Hyo-im. Ia pun mempertemukan Hyo-im dengan gadis kecil yang dulu tidak berhasil ia selamatkan. Saat memeriksa denyut nadinya, Hyo-im menyadari bahwa gadis itu menderita penyakit jantung bawaan. Saat sedang berdiskusi dengan Hyeojun tentang pengobatannya, sekelompok tentara Jepang tiba-tiba muncul di halaman rumah. Di saat yang sama, Tuan Choi di masa kini menolak untuk dioperasi karena ia merasa bahwa anak dan menantunya telah meninggal lebih dulu dan ia tak pantas selamat. 그럼 저는요? Di Joseon, Hyo-im pun telah dikepung oleh tentara Jepang. Pada saat itu para tentara hendak membantai semua orang. Namun saat keadaan nyaris tak tertolong, sekelompok warga desa berlari keluar untuk menghadang tentara Jepang. Ketika Hyo-im menoleh, ia melihat bahwa pemimpin dari kelompok tersebut adalah orang ini. Sebelumnya, pria itu pernah berkata bahwa dirinya telah menjadi prajurit demi keadilan dan bahwa ia ingin menyelamatkan lebih banyak nyawa seperti yang dilakukan oleh Hyo-im. Hingga ketika dia bertemu dengan ibu dan adiknya nanti, ia tidak akan malu. Menatap pemuda itu, Hyo-im tiba-tiba menyadari bahwa tanpa sadar ia telah mengubah hidup banyak orang. Setelah berbagi cerita masa lalu, mereka pun berpamitan. Hyo-im mengatakan pada gadis kecil itu bahwa jika ia ingin sembuh, maka mereka harus berjuang bersama. Gadis kecil itu pun mengangguk pelan. Saat simpul di hatinya mulai terurai, harapan kesembuhan pun semakin besar. Sementara itu di masa kini, Yong-kyung berhasil membujuk kakeknya untuk menjalani operasi. Semuanya tampak berjalan dengan baik. 20 tahun yang lalu, Direktur Jo pernah menyuap pejabat untuk memalsukan bukti dalam insiden medis. Kini semua perbuatannya terbongkar oleh si Juleha. Para pejabat dan orang-orang yang pernah ia bantu kini tidak peduli lagi kepadanya. 의사로 살면서 그런 적 있으세요? Tak ada yang tahu seberapa lama waktu yang telah berlalu. Suatu pagi, Yeon-kyung mendengar suara dari dapur sebelum berangkat kerja dan melihat Hyo-im berdiri di sana. Orang yang selama ini ia rindukan siang dan malam. Pada waktu itu Hyo-im juga sudah tahu tentang keadaan kakek Yeon-kyung, jadi ia datang untuk menjenguk. Setelah itu mereka berencana untuk berbicara, namun Yeon-kyung dipanggil karena ada pasien di instalasi gawat darurat. Hyo-im mengikutinya diam-diam. Saat istirahat sebentar di sela kesibukan, Yeon-kyung melihat tatapan Hyo-im. Ia tahu saat melihatnya begitu sibuk, Hyo-im juga ingin membantu pasien. Namun Yeon-kyung tidak ingin Hyo-im mengorbankan impiannya hanya karena dirinya, sebab jika itu terjadi, maka Hyo-im akan kembali ke Joseon dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Malam itu Yeon-kyung mengajak Hyo-im untuk berjalan-jalan berkeliling kota. Mereka pun pergi ke berbagai tempat, tertawa dan bermain, menghabiskan malam penuh kenangan. Tiba-tiba Hyo-im mengatakan permintaan maafnya. Yeon-kyung tahu apa artinya dan ia pun berkata bahwa dia akan melindungi tempat ini. Sedangkan Hyo-im harus melindungi pasien-pasien di era Joseon. Dan mereka pun berpisah. 진짜 각자 갈 길 가자고요. 당신은 돌아가서 조선을 지켜요. 난 여기 서울을 지킬 테니까 이제 각자 갈 길 가. Sebelum pergi, Yeon-kyung mengajarkan beberapa ilmu kedokteran modern kepada Hyo-im. Ia mengenang semua momen manis mereka bersama. Ketika waktu perpisahan semakin mendekat, ternyata perasaan mereka semakin dalam. Melihat Yeon-kyung menangis, Hyo-im juga tidak bisa menahan air matanya. Berharap mereka tidak bisa dipisahkan oleh zaman. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Hyo-im menusukkan jarum ke dadanya dan kembali ke Joseon. 나 저 사람 따라가면 안 돼요?
Namun situasi di sana lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Kota Hanyang telah dibantai oleh pasukan Jepang. Negeri itu kini dipenuhi oleh duka dan penderitaan. Heo Im hanya bisa berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa pasien-pasiennya. Dalam proses ini ia melihat lebih banyak kematian daripada kehidupan. Tapi Heo Im tidak menyerah. Karena itulah misinya sebagai tabib. Terkadang semuanya terasa terlalu berat. Ia sempat berpikir betapa nyamannya hidupnya jika ia kembali ke masa kini. Dari musim gugur hingga musim dingin, jenggotnya memanjang karena terlalu sibuk. Tubuhnya juga semakin lelah. Dalam perjalanannya, Heo Im bertemu kembali dengan orang yang dulu pernah menghinanya. Kini orang itu sekarat. Meski rasa sakit dan dendam belum hilang, sebagai seorang tabib, Heo Im tetap memilih untuk menyelamatkannya. 제발 목숨만 살려주십시오, 대가! 목숨만은 살려다. Di masa kini, Yeon Kyung melihat seorang pasien kecil yang sangat mirip dengan Hara. Gadis kecil yang sudah tiada. Gadis itu bandel dan suka melawan. Tapi kali ini Yeon Kyung merasa lebih ringan dalam menjalaninya. Rumah sakit pun telah mendirikan departemen khusus untuk pengobatan penyakit jantung anak. Dan semuanya disponsori oleh ibu dari Hara. 그래서 우리 최영경 선생 보고 이렇게 큰 애. Setiap orang menggunakan cara mereka sendiri untuk menciptakan hal-hal baik. Juleha pun mulai menganggap Yeon Kyung sebagai adiknya sendiri yang membantu menjaga dan merawat. Juleha juga menjadi salah satu penanggung jawab bantuan medis di stasiun. Ia menjalin hubungan baik dengan para gelandangan dan bekerja keras dengan semangat kasih dan kebenaran. Sementara itu Heo Im kembali ke rumah sakit Yeminso. Setiap hari masih banyak sekali pasien yang datang untuk diperiksa. Bahkan tentara Joseon yang pernah menyelamatkan mereka dulu pun datang membawa para juniornya. Suatu hari saat Heo Im sedang memikirkan Yeon Kyung, Heo Jun datang. Ia mengatakan bahwa tumor di telinga kaisar belum sembuh. Jadi ia meminta Heo Im untuk melakukan akupunktur lagi. Kali ini Heo Im setuju. Sebelum pergi seperti adegan di masa lalu, seorang gadis kecil datang meminta pertolongan. Tapi kali ini Heo Im tak menunggu lagi dan ia pun langsung mengobatinya. Setelah berhasil menyembuhkan pasien tersebut, ia pun masuk ke dalam istana. Berkat perawatan dari Heo Im, penyakit kaisar akhirnya sembuh. Namun Heo Im tidak peduli dengan hadiah atau penghargaan. Yang ia pikirkan hanyalah kerinduannya terhadap wanita yang ia cintai, yaitu Yeon Kyung. Sementara itu Yeon Kyung di pusat layanan medis, pasiennya berkembang dengan pesat. Banyak dokter dan perawat yang secara sukarela ikut membantu. Suatu hari ketika mereka membuka pos pengobatan seperti biasa, seorang pria datang. Ia mengenakan pakaian era Joseon, persis seperti pertama kali mereka bertemu. Lalu dengan nada bercanda, Heo Im bertanya, apakah Yeon Kyung sudah punya pacar? Yeon Kyung sangat bahagia melihatnya kembali, dan film pun tamat. Terima kasih telah menyaksikan videonya, subscribe dan like untuk mendukung channel ini. Dan kita akan bertemu kembali di drama-drama Korea yang penuh fantasi berikutnya. Akhir kata saya Dorian, undur diri. Annyeong. 찾아오는 뜻밖에서 그런 게 진짜 상이지.